Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Jamaah salat zuhur yang berbahagia, dalam kitab Hikam Ibnu Athaillah ada sebuah ungkapan sederhana yang layak untuk kita renungkan. Beliau berkata, "Ma basaqat aghsanu dhullin illa ala badri tama'in." Kalau terjemah gampangnya, tidak akan semakin berkembang ranting-ranting kehinaan, cabang-cabang kehinaan, kecuali pohon itu dipupuk dengan pupuk yang bernama keserakahan. Saya ulang, Pak. Ranting kehinaan, cabang kehinaan dari sebuah pohon yang bernama manusia akan semakin subur, akan semakin oke ketika ala badri tomain dipupuk dengan pupuk yang bernama keserakahan. Semakin serakah, maka orang semakin hina. Semakin tomak, maka orang semakin tidak ada harganya. Dalam syarahnya, ada namanya kitab Syarhul Hikam, syarahnya, penjelasannya. Ada 3 contoh, kita ambil 2 saja. Yang pertama, kata seorang ulama, seperti burung Raja Wali yang terbang begitu gagahnya di angkasa, terlihat luar biasa. Itu akan menjadi hina ketika dia merasa tidak cukup dengan makanan yang ada di hutan, di tempat yang jauh dari manusia, berupa daging tikus misalnya, daging ular misalnya, daging kelinci misalnya. Di bawah sana ada manusia menjebaknya dengan daging sapi, daging kambing. Raja Wali yang gagah itu tidak cukup memakan daging yang sudah ada, mengambil daging itu masuk perangkap, maka Raja Wali yang begitu gagahnya sekarang menjadi mainan anak-anak. Nggak bisa terbang kemana-mana, nggak bisa memunculkan kehebatannya, justru dimainin oleh anak-anak karena serakah dengan daging yang semestinya dia tidak makan. Hina itu Raja Wali. Contoh kedua, ada seorang guru ditanya begini, "Kiai, contoh serakah itu apa sih yang bikin hina?" Kebetulan tidak jauh dari Kiai ada anak kecil lagi makan roti. Yang satu konsumsi roti pakai keju, yang satu konsumsi roti tanpa keju. Yang tidak pakai keju bilang begini, "Bagi dong kejunya, enak kali makan roti nggak pakai keju." Padahal biasanya dia memang mengkonsumsi roti tanpa keju. Tidak merasa cukup melihat orang lain. Kata yang punya begini, "Boleh saja aku berikan keju kepadamu, tapi habis makan roti kita main anjing-anjingan yuk, kamu jadi anjing saya." Setuju. Dikasihlah keju, makan roti, habis lagi makan roti, diikat lehernya, berangkat temannya. Andaikan anak ini cukup dengan roti tanpa keju, maka dia tetap akan berdiri sejajar dengan temannya, tidak hina semacam itu. Menarik ya Pak ceritanya ya, terutama yang anjing itu tuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Koruptor itu bukan orang miskin, Pak. Nggak ada orang miskin sampai ngeluarin dana miliaran rupiah buat kampanye, kan? Nggak ada orang miskin mengeluarkan duit ratusan juta rupiah buat naik pangkat, nggak ada. Merasa tidak cukup dengan yang ada, akhirnya masuklah KPK, pakai rompi KPK, anak, istri, bertahun-tahun akan dikenang sama orang. Lu anak kasih anu ya, oh dulu yang bapak lu koruptor, oh kakek lu koruptor, oh nyai lu koruptor. Andaikan dia cukup dengan apa yang ada, maka anaknya, istrinya, keturunannya akan menjadi mulia. Jangan-jangan yang dibakar istrinya gara-gara judi online,
Itu aparat Pak ya. Dan istrinya juga aparat. Kan ini masing-masing punya jabatan, punya penghasilan. Ini kurangnya di mana? Karena serakah, pengen buru-buru kaya tanpa ingin capek, pengen buru-buru senang tanpa usaha. Terhina se-Indonesia, bahkan sedunia kali tahu berita itu. Anaknya, kalau ada anaknya, keluarganya akan tercoreng dengan nama. Ini bahayanya orang serakah, bahayanya orang tamak. Nah, begitu juga Pak, kalau Bapak pengen buru-buru terkenal, viral. Nah, serakah pengen buru-buru terkenal, padahal nggak perlu terkenal kan juga nggak apa-apa Pak ya. Kalau Allah ingin memperkenalkan, ada caranya. Gus Baha mana ada sih YouTube-nya Gus Baha, orang yang masukin ke YouTube orang. Tapi Allah pengen angkat, iya. Yu'izzu may yasha, tu'izzu may yasha wa tudhillu man tasha. Siapapun Allah berhak itu. Nggak ada. Tapi Allah pengen angkat, ya terangkat saja. Nah, ini cerita dulu Ustadz Yusuf Mansur ketemu lagi belanja di sebuah supermarket. Waktu mulai terkenalnya tuh pakai topi Pak, pakai masker, pakai kacamata hitam. Saya bilang, saya kenal ini orang. Dia bilang, kalau saya buka-bukaan saya nggak bebas. Belanja sama istri. Waktu pertama naik dulu di RCTI dulu ada sebuah sinetron. Terkenal tapi nggak bebas, terkenal tapi ketakutan sendiri akhirnya. Kan kalau kayak bapak nih nggak terkenal, mau kemana aja orang nggak ada yang peduli gitu. Asik aja, mau makan bakso asik, makan di warteg asik, berenang di laut juga asik. Nggak ada yang begini, nggak ada yang komen lagi. Keserakahan itu tuh nanti akhirnya bikin terhina. Apapun Pak. Maka saya sebagai pendidik kadang-kadang begitu, jangan memaksa anak buru-buru pinter Pak. SD itu bukan waktunya pinter, berkali-kali saya sampaikan, SD itu waktunya bahagia. Pendidikan itu bukan ingin anak supaya pinter, bukan Pak. Anak itu cerdas. Maka Undang-Undang Dasar 45 mengatakan mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan meminterkan. Itu yang pada jadi anggota DPR koruptor itu orang pinter Pak. Bukan orang tolol itu. Kan waktu kampanye depannya titelnya banyak Pak, belakangnya juga banyak itu. Ada KH-nya kadang-kadang depannya. Itu orang pinter, tapi tidak cerdas membaca siapa dirinya, bagaimana berbuat. Maka negara mencerdaskan kehidupan bangsa. Jangan buru-buru, udah jalani saja. Anak kita sekolah SD, bahagia, senang, nyaman, punya teman, pulang cerita, Papa tadi aku belajar matematika, aku bisa. Papa tadi teman aku bawa ini, luar biasa itu. Kan kadang-kadang kita pengen anak buru-buru pinter, akhirnya mohon maaf, yang pertama itu bisa nyakitin anak. Waktu anak terbuang harusnya main, diminta untuk kursus, untuk les. Stres itu anak. Nah, nanti akan ada masanya di mana dia menjadi orang yang udah ogah karena sudah terlalu penuh otaknya. Biarkan saja. Maka negara bilang umur 7 tahun minimal sekolah 7 tahun, karena itulah waktunya siap untuk sekolah. Kita maksa 5 tahun setengah sampai kakaknya dirubah biar dapat negeri. Ya, saya bilang ya Allah, ini niat mau anak sekolah biar ibadah, tapi kakaknya di astagfirullahaladzim. Negara udah diatur Pak. Saya ini kan pengurus sekolah swasta. Kalau semuanya masuk negeri, yang masuk swasta siapa? Emang udah diatur. Ini jaraknya, ini ininya. Mohon maaf, ada jalur yang KJP, ada jalur KIP, jalur KIP. Emang diatur. Ini kalau bisa yang ini masuk ini aja, karena mungkin kagak mampu. Kalau ada orang yang belum umurnya pengen masuk, berarti orang mampu. Silakan Anda ke swasta. Mau ada swasta. Nah kalau semuanya di negeri, semuanya gratis, swasta mati Pak. Bener.
Maka kita dulu kan begini Pak, mohon maaf ya, kenapa dia ada semacam itu? Kalau pakai tes Pak, kalau pakai tes, mohon maaf, kalau semuanya pakai tes, otak yang dipakai, kagak ada yang lulus Pak anak kita. Yang lulus orang komplek. Iya, orang komplek yang lulus. Maka yang rumahnya dekat situ nggak bisa. Sekarang kan pinter ada jalurnya, prestasi sekian persen. Nggak pinter, tapi orang susah bisa masuk afirmasi sekian persen. Jadi orang kita masuk semua. Maka dia bilang tidak ada lagi sekolah yang unggulan. Iya, kita bakal pakai unggulan, yang masuk kemari orang kompleks semua Pak. Itu sebenarnya semangatnya itu. Tapi maksa bikin kakak di. Aduh, subhanallah. Masa anak saya umurnya kalau cuma 1 bulan nggak bisa masuk. Sistemnya begitu. Ono swasta masukin. Di tempat saya nih Pak sekolah Pak, udah naik kelas 2 berhenti. Karena di negeri ada bangku kosong. Dan hebatnya turun ke kelas awal lagi, mau. Itu gimana ya pikirannya orang tuanya? Kan itu menghambat anak umur 1 tahun. SD kelas 1 11 tahun, lulus kawin Pak. 17 tahun. Suara. Kadang-kadang kita juga memaksakan anak supaya buru-buru pinter, buru-buru. Jangan-jangan di kurikulum 13 kan kagak ada jumlahnya, kurikulum Merdeka nggak ada jumlahnya, nggak ada ranking, karena bukan tempat yang jadi ranking sebenarnya mah. Ranking itu tadinya awalnya supaya ada semacam perlombaan, fastabiqul khairat, tapi akhirnya anak kagak berlomba, emak-emaknya pada berlomba, bapak-bapaknya berlomba, ranking 1 hebat segala macam. Linear nggak bapak-bapak? Dulu murid abang teman pinter sekarang sukses? Enggak kan? Saya ngeliat teman saya bilang, nih bilang dulu tolol banget, sukses Pak sekarang. Iya, ya kalau bandingannya saya, ya jauh, tapi sukses. Sama guru matematik pernah digampar, dibuang ke tempat sampah, mau guru sejarah. Tapi sekarang Pak, itu tingkat nasional bicara kerjanya. Ini bicara kerjaan ya, bicara kerjaan. Dia masuk di sebuah departemen, jadi pegawai negeri, jadi PNS, bukan ASN, masih PNS. Kalau ASN sekarang kan perjanjian P3K yang tidak dapat pensiun. Kok dia mah PNS Pak? Itu keluar kota, keluar negeri segala macam, luar biasa. Dan udah kuliahnya udah masuk S3, tinggal lagi jadi doktor. Dulunya Pak kalau kata kita, ini anak tolol ini sebenarnya. Tapi ya berkembang. Itu Pak kedepannya kita nggak tahu. Tapi sekali lagi, pendidikan itu kan begini. Mohon maaf sekali lagi Pak. Saya bukan ingin mengatakan bahwa jadi jangan pintar-pintar. Bukan, kalau pintar juga berakhlak juga, alhamdulillah. Nah, saya pernah dulu sampaikan Pak, itu kan ada murid yang dari kelas 1 sampai kelas 6 ranking 28 aja Pak. Emang setelah 28 dia ranking 28 aja. Pas-pasan. Jadi asal bagi rapot orang tuanya dipanggil, asal bagi rapot orang tuanya dipanggil. Orang tuanya memang malu, gua lagi dipanggil. Emang itu doang. Iya. Tapi ketika kelas 6 perpisahan pun saya sampaikan, coba misal gitu, misal nama anaknya itu perempuan, terus namanya Zahra gitu. Itu sekelas ditulis sama gurunya gini, ayo kita mau berpisah, tulis nama teman kamu yang kamu sukai, nanti kasih ke Bu, gulung ya gulung. Itu sekelas Pak, 27 orang nulis Zahra. Yang Zahra doang yang gak nulis dirinya. Gurunya sampai heran, Zahra, sekelas 27 orang. Coba bayangin. Sampai gurunya manggil akhirnya tuh yang agak badung-badung dikit, si Riko namanya. Riko, sini, kenapa kamu ngebersihin Zahra? Orangnya enak Bu, orangnya asik, pemaaf. Kemarin aku nggak punya uang dikasih sama dia. Temannya nyaut, aku pernah ngebawa pensil dikasih sama dia. Aku pernah ribut didamaikan sama dia. Luar biasa. Dia tidak cerdas di akademik, tapi cerdas di sosial. Begitu Pak, ngelihat anak, jangan ngeliat rapotnya, noyor, ngeliat rapot, noyor. Bego banget lu. Saya khawatir begini Pak, Bapak rapotnya mana dulu sekolah, ayo bandingin. Akhirnya Bapak yang ditoyor sama anaknya, Bapak tolol. Aduh Pak. Nah, jangan serakah, ada waktunya nanti anak pinter, ada waktunya. Jangan serakah, ada waktunya apa nanti Bapak kaya, ada waktunya. Dan ada doa Nabi begini ketika mau tidur tuh di kitab Al-Azkar. Allahumma, ya Allah,
tolongin saya dalam berhutang, tolongin saya. Allah a'inni 'anad dain. Tapi wa aghnini minal faqri, ya Allah kayakan saya dari kefakiran. Jadi ada orang miskin sengsara, ada orang miskin bahagia. Jadi kaya itu nggak mesti harus duitnya banyak, nggak mesti. Ada orang bapak punya duit 2 juta, nggak punya utang. Teman bapak punya duit 100 juta, utangnya 50 juta. Kan masih banyak ya, tapi dia nggak bisa tidur. Bapak punya duit 2 juta, nggak punya utang, pules pak. Bapak ngimpinya dia kejar-kejar bidadari. Yang ini mimpi kejar-kejar debt collector. Ini nih. Dah, jadi serakah itu bisa memunculkan bahasa hikam itu ranting-ranting, cabang-cabang kehinaan. Semua pak, termasuk dengan ilmu, termasuk biasa aja. Emang anak kita kuatnya ngapal setahun 1 juz jangan dipaksa kamu harus tiket. Enggak pak, 1 juz juga keren pak. Anak saya itu anak saya. Kalau kata orang anak ustadz sih, iya anak ustadz. Pokoknya targetnya SD juz 30, SMP juz 1, SMA juz 29. Udah, itu bekal hidup. Di hati kamu ada Al-Quran. Titik. Udah mas saya. Mau jurusan apa? Mau saya bilang, yang pertama anak saya jurusannya pendidikan matematik. Yang kedua kelihatannya mau sastra bahasa Inggris. Nggak ada yang ke agama sekali pak. Saya pesantren nggak mau, nggak abi aja nggak pesantren laku gitu kan. Saya termasuk yang nggak pesantren. Dia punya dunia yang dia sendiri dunianya, beda sama dunia kita. Biarkan saya dia berkembang. Tugas kita seperti main layang-layangan pak, nyungsep sedikit tarik, kalau melintir tarik, asal jangan terlepas aja nih. Kalau terlepas dia ngambul pak, di laut turunnya pak. Kayak orang main layangan lah, miring-miring dikit lurusin, miring-miring dikit lurusin, dan pasti anak ada miringnya. Ketika saya punya anak masih kecil perempuan 2, saya ke mall Daan Mogot, kan ada 21 tuh, ada anak-anak lagi pada nunggu antri. Kata istri saya begini, itu bio anak-anak itu anak SMP anak SMA pada nonton begitu. Saya bilang, nanti anak kita akan seperti itu tanpa izin sama kita. Masa sih? Iya, dunianya. Main ke rumah teman, izin sama temennya main lagi ke 21 tanpa izin. Kalau dia masih izin masih mendingan. Semua ngerasain pak, semua itu namanya lagi miring tuh. Kalau dulu ada lengan TW, TW-nya miring tuh. Tarik dah ulur, tarik dikit biar lurus lagi. Tajam miring lagi. Ada ngambek yang muter, nah gitu kan. Begitulah orang tua karena dia punya dunia beda dengan kita. Sekali lagi deh ya, yuk sama-sama saya dan kita semua hindari sifat tamak, hindari sifat serakah supaya kemuliaan kita sebagai manusia tetap terjaga. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.